Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau boleh tahu, di sini saya di kelas 7 apa ya? 7A. Oh, anaknya 7A emang aktif-aktif banget ya. Oh ya, sebelum kita lanjut ke materi yang akan saya bahas, pertama-tama kita mungkin harus kenal dulu ya, saling mengenal biar enak. Nanti perkenalannya nyebutin nama dari Enggak, nanti kamu nyebutin nama aja. Oke. Nama kamu siapa? Aku Natasha, Pak. Oh, oke Natasha. Saya Ria, Pak. Oke Ria, kamu. Isting kamu? James Pak. James. Oke kamu? Aku Gina, Pak. Kamu? Chelsea, Pak. Chelsea, kamu? Ugu. Kamu? Enzo. Oke, perkenalkan ya Bapak. Nama Bapak Muhammad Hasan Abdillah. Bisa kalian panggil Agus. Tanya habis ya? Iya Pak. Itu Ani nggak mau ke TU buat panggil itu isinya, Pak. Ada yang bisa panggil saya. Ani Denzo. Oke. Sebelumnya saya mau tanya nih, kalian udah makan belum? Makan. Habis dari kantin, Pak. Habis dari kantin juga. Ini kan habis dari istirahat pertama. Gitu. Apakah makanan yang kalian makan itu di kantin itu langsung ada di meja kalian? Tentunya melalui proses seperti para petani yang menanam padi, kemudian para pekerja lain yang menjadikan padi tersebut menjadi beras, kemudian di kantin tentunya sebagai distributor yang menjual barang berupa makanan kepada kalian seperti itu. Itu semua masuk ke dalam kegiatan ekonomi. Nah, maka dari itu pada pagi hari ini kita akan memahami apa itu produksi, distribusi dan konsumsi. Oke, aku mau tanya kepada kalian tahu nggak apa itu definisi dari kegiatan ekonomi? Menurut pandangan kalian seperti apa? Ada kegiatan jual beli, Pak. Oke, jual beli. Yang pertama jual beli, kemudian selain jual beli, kegiatan ekonomi apa yang bisa kita lakukan? Masukin barang bisa nggak, Pak? Itu kayak Jajan. kita beli yang sesuatu terus ditaruh di penjual itu bisa nggak, Pak? Itu termasuk bisa, itu juga masuk ke kegiatan ekonomi. Kemudian nggak selain kamu menjual barang juga ada yang namanya jasa, menjual jasa, kemampuan kamu. Seperti contohnya misal kamu sebagai kamu punya motor nih, tapi kamu masih di bawah umur ya, masih di bawah umur. Tapi dari pekerjaan kayak ojek seperti itu tuh bisa mendefinisikan dari apa itu kegiatan ekonomi, dari jasa seperti itu. Kemudian lanjut pada jenis-jenis kegiatan ekonomi. Nah, jenis-jenis kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, lalu yang ketiga adalah konsumsi. Mari kita menjelaskan definisinya. Saya akan menjelaskan definisi dari produksi. Bapak suaranya kurang kencang. Oh, pada Oke. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau menghasilkan jasa agar dapat digunakan oleh masyarakat.
ada kegiatan ini sehingga dia menghasilkan barang yang mempunyai nilai guna. Jadi yang dikatakan produksi adalah barang yang mempunyai nilai guna. Kemudian yang di sampingnya juga ada produksi kue rumahan untuk inovasi dari masyarakat lokal tentunya ya. Kalian suka makan nastar nggak? Suka ya? Nah, itu tuh hasil dari buah tangan para ibu rumah tangga. Gitu. Kemudian lanjut kita ke distribusi, menyalurkan hasil dari produksi. Saya mau tanya, apakah kalian bisa dikatakan sebagai distributor? Kantin. Bisa. Kenapa coba Mbak Gustin? Alasannya? Karena nanti kalau ada misal ibu dari luar yang jual barang, terus dititipin ke kantin, terus nanti kantinnya berjualin barangnya ke kita. Sebagai konsumen, ya seperti itu benar. Kalau Mbak Chelsea gimana? Hah? Oh iya itu dia. Mbak Gina gimana? Hampir sama kayak Gustin ada gitu kan. Terus juga kan ibunya tuh beli jajan-jajanan di luar. Maksudnya itu loh yang sedikit-sedikit tuh Iya. di pasar. Oh, Terus iya, iya. dijual lagi sama ibunya di situ. Oh. Itu masuk nggak Pak? Itu masuk dalam kegiatan distribusi. Seperti itu. Dari orang luar atau warga lokal yang ingin menitip di kantin sekolah itu bisa banget. Boleh. Aku tuh jualan kayak mesin kacang apa namanya? Ya kacang-kacang kayak gitu. Terus tuh ditaruh di toko-toko sembako. Itu berarti mamaku termasuk produksi atau distribusi? Nah, di kondisi itu mama kamu berarti sebagai produsen karena mamamu yang membuat. Distributor adalah si tempat yang mama kamu titipin seperti itu. Oh, oke udah paham ya. Kita lanjut ya. Oke, kemudian kita masuk. Ini adalah gambaran distribusi. Yaitu yang saya bilang tadi, selain kantin, ada juga kayak pasar itu termasuk area ranah-ranah distributor penyaluran barang seperti itu. Kemudian kita lanjut ke materi. Nah, ini dia konsumsi. Nah, konsumsi adalah penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dan penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konsumsi itu memberikan manfaat dan kepuasan kepada individu. Misal kamu ada tas bagus seperti itu, kamu pengen beli nggak? Rasanya beli ya. Setelah beli mesti ngerasa puas kan? Wah, jadi kamu terdorong membeli barang dari produsen itu karena tentunya tasnya memiliki manfaat sebagai wadah buku atau apapun itu. Serta kamu mesti milih tasnya mesti yang gambar-gambar Frozen seperti itu. Hello Kitty, nah seperti Kayak itu. gue suka Hello Kitty Pak. Siapa? Kamu suka Hello Kitty, kamu siapa? Saya boy. Sama Bumbu ya. Oke. Kita lanjut ke ini gambaran dari perilaku konsumsi ya. Itu membeli barang-barang sesuai dengan manfaat dan keinginan. Oke, pelaku kegiatan ekonomi. Nah, kalian tahu nggak kalau aku kegiatan ekonomi itu terdiri dari 4 instrumen. Salah dari keempatnya itu ada rumah tangga konsumen RTK itu yang memproduksi, yang membeli dari produsen. Lalu ada RTP rumah tangga produsen seperti perusahaan seperti itu. Jadi dari konsumen biasanya dia membeli ke RTP. Dia bisa berupa kantin, contoh kecilnya kantin. Lalu kemudian kalau kayak yang swalayan mestinya itu masuknya ke perusahaan. Lalu kemudian ada pemerintah yang merancang
kemudian kita lanjutkan. Oke, manfaat kegiatan ekonomi. Saya ingin tahu dari kalian tahu nggak apa dari awal tadi manfaat dari kegiatan ekonomi itu apa? Buat memenuhi kebutuhan, Pak. Benar sekali, buat memenuhi kebutuhan. Selain itu, Peluang kerja, Pak. Kan tadi ada mama saya yang oh benar ya, dari ibu rumah tangga kemudian Iya, berinovasi membuat siap. makanan. Oke, siap. Dari sini apakah ada apa? Pendapat? Cukup ya, cukup jelas ya. Yang benar, manfaat dari kegiatan ekonomi itu berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Seperti kegiatan ekonomi itu berpenting dalam memenuhi kebutuhan kita seperti sandang, pangan, papan, seperti itu. Dan di satu sisi juga kegiatan ekonomi itu berperan penting dalam menciptakan peluang kerja. Seperti tadi mamanya Mbak Dina yang membuat adonan apa tadi dari kacang, kemudian dibungkus lalu dijual di kantin atau warung gitu. Oh ya, itu bisa dari ibu rumah tangga terus menjual. Nah, masuk nih kalian, saya minta untuk pakai kertas aja ya, kertas, kemudian kerjakan soal nomor 1 sama nomor 2. Nanti saya akan menunjuk acak untuk yang akan presentasikan pendapatnya di sini. Lalu kita bisa dengarkan bersama-sama. Seperti itu. Saya beri waktu 5 menit, 3 menit. Oke, baik. Kamu tidak punya pulpen? Oh, Aku juga punya ya. teman-teman ada yang punya pulpen 2? Oh, spidol, oke. Gede banget. Susah keren. Kalau nggak ada gimana, Pak? Kalau nggak ada peran lain Selain konsumen ya. Iya. Jadi, nah, saya kira ada. Jadi nggak ada. Iya. Nah, ini menurut refleksi diri kamu sebagai apa siswa itu ada kan sekarang tuh soalnya Bapak Ani itu adik Enzo dia usil adik Enzo. Loh, kamu jangan usil, mau tak suruh sana. Nggak mau, nggak mau besar. Mau dicoret-coret sama adik Enzo. Udah, Kak. Iya, ini sudah. Oke, tunggu semuanya ya. Mas Lutfi sudah juga. Ya, Pak. Oke. Maksud dari soal nomor 2 itu ketika di suatu daerah terpencil tidak ada produsen, apa yang terjadi? Apakah harga, kan kalau kita ngirim barang ke daerah-daerah terpencil kan tentunya harga semakin naik seperti itu. Maksudnya di situ jika nggak ada produsen lokal, ambil impor terus ya, gara kita nanti impor terus kan mahal tuh. Seperti itu.
Kenzo. Mas Kenzo. Bisa maju. Semangat Delvi. Delvi yang friendsku. Aku maju apa enggak, Pak? Ya, maju sekalian. Pinggir. Kenzo ya. Ih, Kenzo ya. Bisa ambil ke tengah. Bagian anak. Siapa dulu, Pak? Siapa dulu? Mau dari cowoknya dulu, cowoknya. Nah, saya selain menjadi konsumen, saya juga menjadi distributor. Kan saya bisa mengantar makanan jika disuruh mengantar oleh tetangga saya. Itu Bapak. Aku tadi udah bisa nyetir motor ya. Ya kan jalan kaki, kayak beli telur. Saya kan jalan kaki menuju warung. Aku dibayar. Ya dibayar ibu saya. Nah, kalau saya ngantar makanan dibayar 2.000. Gitu. Selanjutnya, apa yang terjadi jika tidak ada produsen di suatu daerah? Yang akan terjadi jika tidak ada produsen di suatu daerah ya akan mengalami kelangkaan di daerah tersebut. Karena adanya kelangkaan, maka daerah tersebut pasti akan mengimpor barang dari luar, dan itu sangat mengganggu sistem ekonomi dari daerah tersebut karena wah mereka harus habis untuk membeli barang dari luar. Oke, kita ambil plus dulu. Oke, kemudian dari Mbak Jansi. Untuk pertanyaan yang satu, selain sebagai konsumen, selama ini saya menjadi konsumen terus selama hidup. Terus yang kedua, apa yang terjadi kalau tidak ada produsen di suatu daerah? Menurut saya, maka di daerah tersebut dalam pemenuhan kebutuhan akan terkendala atau tidak terpenuhi. Oke, mari kita beri dulu. Boleh gitu, Pak? Boleh, silakan Mbak Chelsea sama Mas Kenzo beri komentar. Oke, dari pemaparan hasil materi dari teman-teman kalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh Mbak Christine. Kalau kita beli barang, itu kita mending mengutamakan kebutuhan atau kepuasan, Pak? Kalau beli barang, Ya. bisa mungkin kita mendahulukan kebutuhan baru kepuasan. Kepuasan itu kan biasanya barang-barang seperti mainan. Pada masa-masa kalian ini mesti suka beli mainan atau Ya. baca buku, baca komik. Nah, seperti itu mending dibuat baca buku daripada harus membeli mainan yang bentar-bentar bosan, bentar-bentar bosan karena mainan terus diproduksi, tidak hanya satu macam, jadi lebih memboros. Kemudian ada lagi yang Saya Pak, Bapak lebih milih impor apa beli barang di sini? Kalau saya sendiri ya, saya lebih suka produk lokal. Apalagi Bapak sendiri dari luar daerah kalian ini, Bapak kesini, Bapak lebih suka beli dari daerah Bapak sendiri karena khas racun tangan orang sana. Bapak dari impor dari Papua ya, seperti itu. Itu sepatu dari mana, Pak? Ini sepatu, kebetulan di sini nggak ada barangnya. Oh. Jadi kan Bapak udah pindah lama kan, menyesuaikan aja. Seperti itu. Oke, ada lagi? Udah, Pak, mau istirahat. Oke. Pak. Oke, terima kasih buat kelas 7